Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah ar-razzaq al-quwwah al-matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun muslimin dan muslimat yang saya muliakan, pemirsa yang dimana berada, yang kita hormatin. Pagi ini marilah kita merenungkan tentang hadis Rasulullah dan firman Allah, sebagaimana Allah memperingatin kepada hamba-hambanya, yaitu panggilan. Nada itu sudah dipanggil, nada yunadi, nidaan, benar-benar manusia Allah yang manggil. Karena seandainya enggak ada yang menjaga alam ini, ya tentu sudah rusak. Karena masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini masih diberi kekuatan di dunia. Karena adzan itu adalah kelima rangkaian yang kesembilan, yaitu milik Allah. Namun saat ini zaman akhir ini orang buta warna. Apa maksudnya buta warna itu? Adalah mana kelima yang milik Allah, yang milik manusia. Jadi adzan itu adalah lebih dari demo, membentak, memurkai, memarahin, dibentak. Adzan itu kelima, namanya itu bahasa Arabnya kelima amar. Tentu umat Islam, walaupun luar Islam, tentu kalau panggilan Allah itu yang mau merubah manusia, tentu yang punya marah. Akhirnya sampai sekarang ini begitu kejadian seseorang menteri bisa dikejar-kejar yang diatur, karena yang ngatur pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia. Ini kuasa. Adzan itu adalah panggilan Allah, namanya itu amar. Amar itu merintah. Karena kalau diperintah itu apa? Saking sayangnya kalau dibiarin manusia ini diperintah aja sering tidak patuh sama yang merintah. Jadi adzan itu kelima tauhid. Kelima tauhid itu dibanding-bandingkan sama suara yang lain, itu namanya buta warna. Disangka itu tidak ada yang punya. Perintah itu adalah segala macam urusan di dunia ini ada Allah yang merintah, bukan manusia. Kalau manusia mencegah, melarang, mengatur perintah Allah, itu adalah perkataan yang sangat jelek. Karena di hadis tadi disebutkan
wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jeleknya perkara adalah perkataan yang jelek. Itu paling jelek terhadap manusia, ya menghina adzan. Adzan itu dari kata-kata nada yunadi munadan, nada yunadi nidaan. Jadi panggilan yang rangkaian kelima yang ke-9. Jadi tidak ada satu-satunya di dunia ini yang menandingi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena adzan itu adalah panggilan sama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Karena apa dipanggil manusia ini? Supaya ingat pada Allah, dipanggil dengan kelima tauhid. Jadi manusia ini karena buta warna, mana di antara kelima yang hak Allah, mana hak manusia, mana hak yang lain, itu tidak ngerti. Jadi akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Menteri Agama mengeluarkan, mengatur, padahal dia hanya pemerintah yang nomor 3. Ati Allah wa ati Rasul wa ulul amri minkum. Jadi fa in tanazatum farudullah. Yang nomor 3 ini kata Allah, kalau tidak sesuai dengan perintah pertama, yaitu farudullah, kembali kepada Allah. Yang nomor 3 harus, ya kata orang-orang, copot, ganti kalau tidak sesuai dengan perintah nomor 1. Karena hak Allah itu di dalam rangkaian kelima yang 12 adalah hak Allah yang 1 itu. Jangan diutik-utik, jangan dirubah-rubah. Artinya adzan itu sekeras-kerasnya. Selagi pemimpin Rasulullah SAW capek, tidak seperti sekarang. Alhamdulillah sekarang memanggil manusia itu diadakan alat. Namanya alat itu mi'dan, pengeras suara. Akhirnya kalau siapapun jabatan yang tinggi bagaimanapun tidak bisa mengatur Allah. Karena Allah seluruh yang ngatur, yang ngasih jabatan, yang ngasih kesehatan. Tidak mungkin manusia kalau gak digerakkan oleh Allah bisa menggerakkan seluruh penjuru. Karena banyak kerugian untuk mendemo. Suara adzan ini kalau ngerti lebih dari demo, karena untuk membentak orang supaya ingat pada Allah, supaya bertauhid kepada Allah, yaitu adzan dipanggil. Panggillah, kata Allah. Itu yang merintah Allah, bukan siapa-siapa. Jadi Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'radu 'an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapapun jabatan apapun yang menolak peringatanku atau panggilanku, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya kata Allah, kehidupan di dunia ini disempitkan. Jadi Allah, Masya Allah, kalau firman Allah ini jangan buat mainan,
harus patuh sama sang pencipta semesta alam ini. Wa man a'rada 'an dzikri fa innahu ma'isyan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati ama. Dan kehidupan di akhirat nanti dibutahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya segera kata-kata yang sudah terlanjur harus bertobat. Jadi tobat itu anakmu harus bertobat kepada Allah, karena manusia ini bukan haknya untuk ngatur, hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis, salamatul insan hibdul lisan, jagalah sesuatu yang jelek, yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang manusia ditutup hatinya sama musuh kita adalah setan yang menutup. Jadi manusia jangan merasa bangga sama Allah dikasih jabatan di dunia ini hanya sementara. Kalau pas di akhirat selama-lamanya, kalau tidak bertobat mulai sekarang, ya nyesel sendiri. Jadi firman Allah ini di dunia sudah dikasih peringatan, di akhirat juga dikasih peringatan, penjelasan di dalam kitab Al-Quran. Makanya kulun amanna billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, harus orang itu percaya kepada kitab Allah ini, karena sang pencipta sudah mengasih koda-koda atau ngasih tahu. Karena Allah itu pertama punya nama Rahman. Rahman itu benar-benar itu Allah sayang kepada hambanya. Jadi panggilan adzan kalau diatur oleh manusia tentu Allah yang murka. Ya, kalau masih lewat manusia, masih manusia yang demo. Karena manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi orang itu cuma hanya pangkat yang tidak sama. Ada yang di pangkat menteri, ada yang di pangkat gubernur, ada di pangkat presiden, segala macam. Allah yang ngatur masalah pangkat, cuman masanya terbatas. Ada permulaan, ada terakhir. Mulai tahun ini pemimpin segini. Kalau di akhirat, makanya para nabi menyatakan inni akhafu adzabun adzim. Para nabi itu takut kepada hari-hari yang tidak ada ujungnya. Kalau di dunia ini, kalau yang barang baru pasti ada permulaan dan pasti ada terakhir. Makanya setiap perkataan itu pasti ada izin zaman dan izin makan dan seterusnya, yaitu kelima yang terakhir adalah alat. Pekerja apapun tanpa ada alat, yaitu semuanya kesasar, ingin menyelesaikan malah bahkan tambah repot. Karena perintah Allah ini tidak bisa manusia ini ngerubah. Tentu yang punya perintah tentu marah. Makanya di mana-mana ada musibah, mana-mana ada gempa bumi, di mana-mana ada angin tufan, itu karena murka Allah, diperingatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang manusia tidak paham, tidak mengerti tentang kelima-kelima yang diturunkan oleh Allah.
Apa kelima-kelima itu? Satu kelima itu pasti ada kelima hak Allah yang merintah, namanya istilah ilmu nahwu, ilmu sorof, amar, fi'il amar, pekerjaan perintah dari Allah. Segala-gala yang ada di muka bumi ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita kembali lagi percaya sama hadis dan Al-Quran supaya tidak terlalu lebih-lebihan kesasarnya, dolalahnya. Karena di situ ada batas-batasnya huruf, ada batas-batas kelima. Seperti apa kelima itu? Marilah kita harus ngaji kepada Allah, mengaji, renungkan apa-apa yang difirmankan oleh Allah. Jadi manusia ini walaupun Islam dan kafir semuanya belum 100% pengetahuannya, karena memang sudah ditentukan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah tidak ngasih ilmu kepada hambanya ini kecuali sedikit saja. Kalau melihat dalam Al-Quran, marilah kita renungkan segala-gala apa-apa yang difirmankan Allah, dikaji biar gak salah faham. Kafir walaupun Islam, yang menguasai di jagat alam ini adalah Allah yang satu. Tidak ada Allah kecuali Allah yang satu, yang menciptakan, yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Cuman keyakinannya karena belum beriman adalah seakan-akan manusia ini ada sendiri, nggak ada yang menciptakan. Itulah akibat tidak iman. Orang yang tidak iman itu segala nggak percaya kecuali yang nyata, yang dipercayai. Padahal kekuatan yang luar biasa, kekuatan itu kekuatan gaib, artinya yang tidak kelihatan. Sekian dulu. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang mengerti di dalam motivasi ini supaya dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.